Selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan lab akuntansi biaya. Berhubung jadwal kita berdekatan dengan waktu berbuka, kita masih menggunakan platform YouTube ya untuk media saya menyampaikan materi. Materi hari ini kita masuk biaya overhead ya. Setelah 2 minggu sebelumnya kita biaya bahan baku, minggu lalu kita biaya tenaga kerja, dan minggu ini kita menyelesaikannya dengan pembahasan biaya overhead. Nah, sebenarnya saya sudah menjelaskan mekanisme biaya overhead, cuman mungkin perlu saya clearkan sekali lagi melalui video ini. Nah, jadi di sini sengaja di judulnya saya sajikan 3 jenis overhead ya. Jadi ada biaya overhead itu ada yang tipenya plan, actual, dan ada applied. Mungkin actual sama applied kalian sudah tahu ya. Plan ini sebenarnya sudah tahu juga, cuman mungkin saya perlu tekankan di video ini ya. Jadi ada overhead yang actual, ada yang applied, ada yang plan. Kalian harus tahu fungsinya. Kapan sih overhead itu dikategorikan sebagai plan, kapan sebagai actual, dan kapan sebagai applied. Nah, apa sih karakteristik suatu biaya dikategorikan overhead? Dan apa sih overhead ini karakteristiknya seperti apa? Nah, overhead ini biaya yang unik ya. Jadi biaya yang sisa kalau menurut saya. Jadi suatu biaya dikategorikan overhead jika tidak termasuk sebagai direct material ataupun direct labor ya. Nah, kenapa? Karena item overhead ini banyak. Karena banyak, sulit menghubungkan antara biaya overhead dengan produk dan volume produksi. Banyaknya itu ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya fix. Jadi sangat sulit ya untuk mengalokasikan overhead ini. Setelah itu, tidak ada juga dokumen bukti pemakaian overhead, berbeda dengan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ya, yang dapat terdokumentasi dengan baik. Contohnya adalah saat job order costing ya. Job order costing itu kan di job cost sheet-nya kita tahu berapa yang dipakai direct material, berapa yang dipakai oleh tenaga kerja langsung, itu bisa ditelusuri. Nah, dan terakhir lah, ini yang tadi barusan saya bilang ya, overhead ini jenisnya ada yang sifatnya variabel, ada yang semi variabel, ada yang fix. Jadi sulit untuk mengalokasikan overhead secara presisi ya. Jadi memang overhead ini biayanya selalu dialokasikan dalam menentukan cost produk. Nah, apa basis yang dapat digunakan? Basisnya banyak yang. Jadi inilah yang tadi kalau di judul itu plan ya, plan overhead. Jadi tahapan pertama saat kita ingin melaksanakan normal costing, kita harus menghitung overhead estimasi. Nah, overhead estimasi itulah yang disebut plan overhead. Jadi overhead yang kita rencanakan. Nah, perencanaannya berdasarkan apa? Nah, pembilangnya selalu sama ya, estimated factory overhead. Jadi ini total biaya overhead selama satu periode. Nah, jadi kita harus hitung berdasarkan apa? Bisa berdasarkan periode sebelumnya ya. Nah, yang membedakan antara basisnya adalah penyebutnya. Nah, penyebutnya bisa physical output ya, atau unit produksi. Ini yang biasanya kita gunakan dalam soal-soal ya. Nah, atau bisa juga berdasarkan bahan baku yang digunakan. Bisa juga berdasarkan jam tenaga kerja langsung, bisa berdasarkan biaya tenaga kerja langsung juga ya, bisa berdasarkan jam mesin, dan keempat metode ini, keempat jenis output ini, tiap perusahaan beda-beda ya. Nah, untuk konteks soal, biasanya pasti disebutkan basisnya menggunakan apa. Inilah yang disebut plan overhead. Jadi plan overhead itu satuannya pasti dalam bentuk rate ya. Contohnya kalau yang physical output pasti dolar per unit. Nah, kalau yang direct material, dolar per biaya bahan baku. Jadi 5 dolar per 1 rupiah, per 1 dolar bahan baku. Atau per jam tenaga kerja langsung. Nah, itu yang kalau overhead-nya per itu, rate itu, itulah yang disebut plan overhead ya. Nah, atau bisa juga di sini estimated factory overhead ya. Beberapa buku juga ada yang bilang plan overhead itu ya total biayanya. Tidak ada masalah ya. Yang penting kalian tahu kapan menggunakan tarifnya. Tarifnya digunakan, apa fungsi dari tarif overhead tadi? Digunakan untuk menghitung applied overhead ya, nanti kita bahas. Jadi rate itu perlu, overhead rate itu perlu untuk
meng-assign biaya overhead saat kita mau menjurnal applied overhead ya. Nah, sekarang kita menjurnal satu-satu. Actual factory overhead ini apa? Nah, bagaimana saat kita menjurnalnya? Di sini contoh overhead-nya adalah biaya listrik dan penyusutan mesin. Nah, di sini kita mau menjurnal secara aktual. Aktual artinya memang beban penyusutan yang kita catat sekian dan kas yang kita keluarkan untuk biaya listrik sekian. Nah, kita boleh menjurnal dalam 2 tahap ya. Pertama kita jurnal biasa seperti pengantar akuntansi ya. Jadi kalau biaya listrik ya biaya listrik pada kas, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, cuman biaya-biaya ini karena terjadi dalam pabrik, maka kita harus assign ke actual overhead ya, karena ini biayanya sifatnya nominal-nominal yang ada di biaya listrik ini, di biaya listrik dan biaya penyusutan ini sifatnya aktual yang memang betul-betul terjadi. Maka kita pindahkan ke akun actual overhead. Di sini kita catat debit biaya listrik, kita kredit biaya listrik habis ya. Habis artinya itu dipindahkan ke actual overhead nilainya. Jadi di sini ada actual overhead di debit. Dan faktanya actual overhead ini selalu di debit ya. Jurnal awalnya selalu debit. Baru nanti akan ditandingkan, diselisihkan dengan applied overhead. Jadi jurnal overhead yang actual ini ada 2 ya. Ada 2 tahapan. Pertama kita jurnal biasa, lalu kita assign ke actual overhead. Kalau kalian mau gabungkan menjadi actual overhead pada akumulasi penyusutan mesin dan kas, boleh. Nah, sekarang kita jurnal yang applied. Jurnal applied, nah kalau actual ada di debit, applied ada di kredit ya. Jadi applied ini ada di kredit. Nah, nilainya berapa? Kalau actual kan nilainya benar-benar yang kita keluarkan. Kalau applied overhead menggunakan rate dikali dengan basis yang kita gunakan secara aktual. Jadi contoh misalnya tarif overhead-nya $5 per jam tenaga kerja langsung. Nah, sekarang kita periode ini kita pakai berapa jam tenaga kerja langsung yang aktualnya. Ternyata 10, berarti 10 kali 5, 50. Baru itu yang dimasukkan ke akun work in process. Nah, jadi penting ya, kalau actual overhead tidak masuk ke work in process. Nah, jadi ada 2 ya, di debit actual overhead, di kredit applied overhead. Nah, berarti kan nanti akan ada selisih ya, karena actual dan applied-nya tidak sama. Maka kita harus menutup jurnalnya. Kita harus samakan overhead-nya. Overhead itu kan akun nominal ya. Jadi kita harus nolkan. Caranya bagaimana? Caranya cukup dibalikkan saja ya jurnalnya. Nanti dibalikannya pada apa? Tetap ada selisihnya ya. Selisihnya ini nanti akan masuk ke, sepertinya slide saya salah, bentar ya saya perbaiki dulu. Nah ini saya perbaiki ya, jadi kita tahu bahwa applied dan actual adalah berbeda ya nilainya, maka kita harus hapus selisihnya itu dan pindahkan ke akun COGS. Jadi COGS-nya akan menjadi angka yang menutup selisihnya. Contoh di sini applied kan tadi di kredit, maka saat kita tutup kita pindahkan ke kredit. Actual ada debit, kita pindahkan kredit. Maka di sini ada selisih. Selisihnya akan ditutup ke COGS. Makanya di sini bisa COGS di kredit ataupun COGS-nya di debit. Nah, itu ya. Nah, ini slide terakhir. Kesimpulannya, semua biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung disebut overhead. Nah, ini yang tadi saya bilang sisa ya di awal. Jadi overhead ini cost yang sifatnya sisa. Kalau dia tidak termasuk direct material dan direct labor, maka dia akan masuk overhead. Kedua, actual overhead tidak akan mempengaruhi cost produk. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat jurnal actual overhead, tidak menyinggung akun work in process. Bahkan tidak menyinggung akun finished goods, tidak menyinggung akun raw material ya. Jadi tidak mempengaruhi cost product karena tidak bersinggungan dengan akun-akun inventory tadi. Nah, yang ketiga, karena actual dan applied pasti ada selisihnya, maka selisihnya akan disesuaikan ke akun COGS. Apakah itu di debit dan di kredit tergantung mekanisme penjurnalannya. Nah, berikut penyampaian materi ringkas saya ya. Untuk tugas, kita mengerjakan 3 kasus, yaitu 10.1, 10.2, dan 10.3. Batasnya tetap sama, yaitu pukul 24.00 malam ini.
Terima kasih.